Tema berikutnya, makanan yang mengandung rennet. Rennet ini apa? Rennet adalah bahan yang disebut dalam bahasa Arab al-anfahah atau al-infahah. Ada yang baca kasrah, ada yang baca fathah. Dia adalah maddatun bayda safrawiyah fi wi'ain jildiyin yustakhraju min batnil jadi awil hamlir rodhi. Bahan yang berwarna putih kekuningan yang ada pada pembungkus kulit yang dikeluarkan dari perut. Jadi di bagian perut itu ada pembungkus kulit dari anaknya kambing atau anaknya al-hamli ar-rodhi yang masih menyusu, binatang yang kecil yang masih menyusu. Judul yang lebih mendekati juga hukum. Jadi makanan ini apa? Spesifiknya apa? Jadi jenisnya apa? Ini adalah keju yang dibuat, keju buatan yang melalui proses penambahan al-anfahah, rennet. Rennet ini bahan bioaktif hasil ekstraksi abomasums sapi muda untuk starter pembuatan keju. Jadi proses pembuatan keju itu salah satunya supaya bisa menjadi keju, maka awal-awal pembuatannya, prosesnya adalah ditambahkan rennet ini. Dia ini ada di tengah-tengah di bagian perut sapi atau kambing. Nah, gambaran permasalahannya al-anfahah wal manfahah. Jadi ada dua istilah, al-anfahah atau manfahah. Ini sudah dibahas sebenarnya sejak zaman dahulu oleh para ulama. Ini adalah enzim rennet yang dikeluarkan dari perut binatang. Biasanya kambing atau sapi, baik domba jenis kambing domba atau kambing kibas. Hukum makanan yang mengandung rennet ini masih berkaitan dengan rennet. Apa fungsi rennet ini? Rennet adalah proses penambahan bahan ini untuk proses pembuatan keju. Masih di tahap awal. Supaya bisa membentuk keju, ditambahkan enzim yang terkandung dalam rennet. Dan ini biasanya setelah disembelih ya, sebelum disapih. Jadi kambing atau sapi yang masih kecil, yang belum disapih. Ada sebagian dari rennet ini yang ditambahkan ke susu, sehingga menjadi menggumpal, kemudian mengeras, dan jadilah keju. Nah, penggumpalan susu pada proses awal pembuatan keju sebelum disapih. Kenapa kok sebelum disapih? Karena jika sudah makan rumput, bayi kambing atau sapi ini sudah mengkonsumsi rumput, enzim rennet ini menghilang. Nggak bisa lagi dipakai untuk membuat keju. Jadi lebih khusus ke keju ya, hukum makanan ini makanan keju maksudnya. Hukum masalah, apakah boleh atau tidak? Sebelum dibahas, maka perlu ditentukan titik mana yang disepakati dan titik mana yang tidak disepakati. Yang pertama, rennet jika diambil dari binatang yang dagingnya boleh dimakan setelah disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, maka suci, nggak ada masalah. Poin pertama, rennet ini diambil dari binatang yang boleh dimakan, kambing, sapi, atau yang lainnya, bukan binatang yang haram. Dan boleh dimakan ini sudah melalui proses penyembelihan secara syar'i, maka suci, halal, tidak ada masalah. Yang kedua, jika diambil berasal dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, misalkan babi, maka tidak ada perselisihan bahwa itu hukumnya najis, babi atau anjing ya, atau keturunan salah satu. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah misalkan disebutkan au wa far'uhuma au far'u ahadihima, keturunan. Jika misalkan keturunan dari anjing dan babi, atau anjing atau babi ini dengan hewan lain yang makulul laham. Nah, yang najis ya, yang berkaitan yang najis atau yang tidak najis. Jadi kesimpulannya, jika salah satu sumbernya, induknya itu, baik yang induk jantan ataupun betina,
hewan yang najis, maka otomatis menjadi najis juga renetnya, sehingga makanannya menjadi najis. Yang ketiga, jika renet ini berasal dari bangkai atau dari binatang yang tidak disembelih secara sembelihan syar'i, maka para ulama semenjak zaman dahulu sudah berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, renet, bangkai, dan binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, hukumnya suci. Ini pendapat Hanafiyah, ulama madhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Pendapat yang kedua, renet bangkai dan renet binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i hukumnya najis. Ini madhab mayoritas ulama. Madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah yang rajih dalam madhab mereka. Karena Hanabilah ada dua riwayat. Rahimahumullahu jami'an. Yang terpenting bagi kita tentang permasalahan ini adalah hukum keju dan produk yang semisal yang berasal dari susu dalam prosesnya melalui penambahan renat. Maka para ulama semenjak zaman dahulu dan sampai zaman ini berselisih pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama, boleh memakai, mengkonsumsi. Kalau tadi masalah hukum najis dan sucinya ya. Sekarang hukum permasalahan memakan kejunya. Apakah boleh atau tidak? Pendapat yang pertama, boleh mengkonsumsi keju-keju yang ditambahkan renat tersebut. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama kontemporer. Dan ini keputusan fatwa Majelis Al-Urubi lil Ifta serta rekomendasi Nadwah Tibbiyah lil Munadzamatil Islamiyah lil Ulumit Tibbiyah. Dalil pendapat yang pertama ini, Nabi SAW dalam perang Taif, beliau didatangkan keju, dibawakan kepada beliau keju. Faja'alu yaqra'unaha bil asa. Ya, mereka dengan tongkatnya didorong-dorong atau semisal itu. Intinya mereka bertanya ke Rasulullah. Mereka menunjukkan itu ada keju. Faqala aina yusna'u hadza. Maka Rasulullah pun bertanya, di mana dibuat keju ini? Para sahabat menjawab, atau orang yang hadir di situ menjawab, bi ardi Faris. Ini dibuat di negara Persia. Dibuat dari Persia. Maka Rasulullah SAW berkomentar, udhkuru smallahi alaihi wa kulu. Udhkuru smallahi alaihi wa kulu. Sebut nama Allah, baca bismillah, lalu makanlah. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Segi pendalilannya, Nabi SAW membolehkan memakan keju yang dibuat dengan tambahan renat. Dan ini berasal dari sembelihannya orang-orang Majusi. Yang jelas, orang Majusi ini ketika menyembelih, ya kalaupun mereka menyembelih, kalau tidak ya jelas ya, lebih parah lagi. Kalaupun mereka menyembelih tetap menjadi bangkai. Karena orang Majusi sembelihannya tidak sah. Ya, tidak menjadikan binatang itu halal. Sehingga menjadi bangkai dan najis, begitu. Nah, itu saja sama Rasulullah diperbolehkan. Kesimpulannya berarti ini menguatkan pendapat pertama yang mengatakan boleh mengkonsumsi keju yang ditambahkan renat, ya, renat untuk pembuatan keju tersebut. Walaupun dari binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Yang kedua, ada riwayat-riwayat dari para sahabat yang memakan semisal keju-keju seperti ini yang berasal didatangkan dari negara-negara, dari wilayah-wilayah yang dipastikan itu adalah bangkai. Ya, sembelihan mereka tidak sah. Yang ketiga, dalil mereka bahwasanya inna hadhil minfahata la yakhlu, kondisi renat tadi, renat yang tadi sudah kita jelaskan ya, bagian dalam tubuh kambing atau sapi yang masih kecil, yang belum memakan rumput atau yang lainnya. Kondisinya tidak keluar dari dua hal. Yang pertama adalah istahalat, sudah berubah zat an asliha, dari asal usulnya sudah berubah menjadi benda yang lain, atau sifatnya sudah berubah. Au istahlakat fi ma wudi'at fi. Jadi ada dua istilah, ada istihalah dan istihlak. Ini proses perubahan juga, perubahan hukum.
ketika sudah dibilang istihala, sudah berubah, tidak sama dengan bentuk asalnya, sudah melalui perubahan zat atau perubahan sifat, maka berarti sudah tidak dihukumi seperti hukum awalnya. Kalau dihukumi awalnya kan najis, haram, bangkai. Maka ini sudah bukan bangkai lagi, berubah. Atau mereka mengatakan kondisi yang kedua adalah istahlakat fima wudiat fi, sudah hilang, sudah habis, zat ini sudah terkalahkan. Sebagaimana misalkan ada air sedikit ya, yang najis, kemudian bercampur dengan air yang sangat banyak. Walaupun ada khilaf ya, dalam mazhab Syafi'iyah, yang banyak ini qullataini fa aktsar, ditambahkan sampai hilang sifat-sifatnya, rasanya, aromanya, dan warnanya hilang, maka disebut dengan istihlak, maka tidak ada najisnya, sudah dihukumi tidak ada lagi. Begitu juga renat tadi. Falam ya paqalaha athar, tidak ada pengaruhnya, tidak terlihat efeknya, karena sudah tercampur dengan, dan penggunaan renat ini sangat sedikit, diletakkan dalam kadar yang banyak dari susu. Jadi susu yang sangat banyak, cukup dikasih renat sedikit sehingga disebut dengan istihlak, hilang benda tersebut. Maka tidak mempengaruhi kesucian susu bagi yang berpendapat kalau memang renat tadi najis. Ya kalau memang dianggap tidak najis karena dalil yang disebutkan tadi, Rasulullah mengkonsumsi atau memerintahkan untuk mengkonsumsi keju yang dibuat dari Persia, ya tidak ada masalah. Pendapat yang kedua, keju yang proses pembuatannya ditambahkan renat dari binatang najis, najisul ain, seperti al-khinzir misalkan, atau dari bangkai, maka tidak boleh dikonsumsi. Ini fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth. Ketika ditanya tentang hukum memakan keju yang dibuat dari renat sapi, mereka menjawab, jawabannya adalah tidak mengapa mengkonsumsi keju yang dibuat dari renat sapi. Dan nggak perlu nanya, gitu. Walaupun mereka mengatakan tidak boleh dikonsumsi, tapi kalau misalkan tidak tahu apakah ini disembelih syar'i atau tidak, hukum asalnya tidak perlu bertanya, tidak perlu tasyaddud ya, atau tidak perlu lagi mencari-cari tahu gitu, memaksakan diri untuk mencari tahu. Takalluf. Kenapa? Mereka tahu gitu ya, para ulama ini tahu, menyadari bahwa para ulama kaum muslimin, para ulama termasuk para salaf dahulu, mereka biasa mengkonsumsi keju yang dibuat oleh orang-orang kafir. Nah, mereka nggak nanya semenjak masa para sahabat, dan tidak pernah mereka bertanya, ini dari apa ini? Apakah dari babi atau dari anjing atau dari binatang yang tidak boleh dimakan? Nggak nanya. Kemudian kalau misalkan dari sapi, apakah disembelih? Siapa yang menyembelih? Nggak bertanya. Kecuali jika ulima yakinan, kata mereka, fatwa Lajnah Daimah ini, kecuali kalau diketahui secara yakin bahwa renat ini digunakan berasal dari sapi yang tidak disembelih dengan cara syar'i, maka ini ulima yakinan fa innahu yahrumu, maka saat itulah dihukumi haram mengkonsumsinya. Tetapi kalau masih ragu apakah ini halal atau haram, maka dilihat dari indikasi-indikasi, korina-korina yang lebih hati-hati adalah ditinggalkannya. Kalau misalkan ragu ya, ragu apakah ini halal atau haram, kemudian dilihat ini kayaknya kemungkinan haram, ada kemungkinan haramnya, maka lebih hati-hati untuk ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Ya, kalau ragu tinggalkan saja. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalil pendapat yang kedua ini, yang pertama adalah, ya, dalil pertama karena keju tadi, maksudnya diharamkan kalau sudah diketahui yakin bahwa itu mengandung renat dari kambing atau sapi yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka haram ya. Wal maitatu muharramah, bangkai menjadi bangkai tersebut haram. Dalilnya ayat Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maita." Dan ini mencakup seluruh bagian dari
bangkai, termasuk dagingnya, lemaknya, bagian perutnya tadi, rennet tadi, atau apapun, menjadi haram. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, la tantafi'u minal maitati bisyai'in. Janganlah kalian mengambil sedikit pun manfaat dari bangkai. Janganlah kalian mengambil sedikit pun manfaat dari bangkai. Hadis ini diriwayatkan At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, jilid 1 halaman 468. Dari sini maka jelas ya bahwa ada perselisihan tentang hukum keju yang dibuat dengan penambahan rennet bangkai. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, maka tinggal kalau mau lebih aman ya, maka dicari keju yang dibuat dari rennet yang aman ya, dari binatang yang disembelih, binatang yang halal dimakan dagingnya. Tapi kalau misalkan kita tidak melihat ada indikasi bahwa itu dibuat dengan benda yang najis dari bangkai misalkan atau dari daging babi, maka hukum asalnya diperbolehkan. Tidak perlu takalluf ya, mencari-cari al-ghulu, terlalu berlebihan, mencari-cari tahu, bertanya-tanya lebih, ya tidak perlu begitu. Rujukannya adalah al-halal wal haram fil mawad al-ghidhaiyah al-masnu'ah bidiyaril gharb. Hal haram, bahan makanan yang dibuat di negara-negara Eropa, ya, negara-negara non-muslim. Itu kitab ini membahas tentang itu. Kemudian rujukannya juga Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Kemudian Al-Bawat Al-Muharrama wan Najisa fil Ghidha karya Nazih Hamad. Bahan yang haram dan najis yang berkaitan tentang makanan. Yang keempat An-Nawazil fil At'imah.